Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Santiago Wijaya. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dari kelas 01 TPLP 01. Sini saya akan menjelaskan tentang menguasai secara konsep fungsi dari sistem dan software aplikasi. Jadi yang pertama tuh ada memahami konsep sistem dan software aplikasi. Pengertian sistem aplikasi. Sistem aplikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan aplikasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Aplikasi dalam sistem ini dapat berupa perangkat lunak software maupun perangkat keras hardware yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Sistem aplikasi digunakan untuk mempermudah dan memperingatkan efisiensi dalam menjalankan berbagai proses bisnis atau kegiatan lainnya. Komponen sistem aplikasi. Sistem aplikasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berinteraksi. Berikut adalah beberapa komponen tersebut. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, basis data atau database. Yang keempat, jaringan komunikasi atau network. Yang kelima itu ada pengguna atau user. Jadi kesimpulannya adalah sistem aplikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan aplikasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan komunikasi, dan pengguna. Fungsi dari sistem aplikasi antara lain adalah otomatisasi proses bisnis, pengolahan data, integrasi sistem, perangkat efisiensi dan produktivitas, serta pengolahan informasi. Dengan memahami pengertian dan fungsi sistem aplikasi, kita dapat memanfaatkannya dengan baik dalam berbagai bidang. Nah, jadi itu tadi tentang konsep sistem dan software aplikasi. Nah, yang kedua ada memahami jenis-jenis software aplikasi. Memahami jenis-jenis software aplikasi penting untuk memilih alat yang tepat sesuai kebutuhan. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam tentang beberapa kategori utama software aplikasi. Yang pertama itu ada aplikasi perkantoran. Aplikasi ini dirancang untuk mendukung kegiatan administratif dan profesional. Contoh umumnya itu adalah pengolahan kata seperti Microsoft Word, dan ada spreadsheet seperti Microsoft Excel, dan yang terakhir itu ada presentasi seperti PowerPoint. Yang kedua itu ada aplikasi multimedia. Jadi aplikasi multimedia ini fokus pada pengolahan media seperti gambar, audio, dan video. Seperti contohnya itu ada editor gambar, editor video, pemain media, dan lain-lain. Pokoknya banyak ya kalau di multimedia itu. Dan yang ketiga itu ada aplikasi basis data. Digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar. Contohnya termasuk manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL dan Oracle yang membantu dalam penyimpanan dan pengambilan data. Yang keempat ada aplikasi web. Aplikasi yang berjalan di browser dan memungkinkan kolaborasi online. Contohnya alat kolaborasi seperti Google Doc untuk dokumen bersama, dan manajemen proyek seperti Trello atau Asana untuk melacak tugas dan proyek. Yang kelima itu ada aplikasi mobile. Jadi aplikasi mobile itu khusus banget untuk mobile seperti sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Dan ada satu lagi tuh komunikasi seperti WhatsApp dan Telegram. Yang keenam itu ada aplikasi keamanan, software yang melindungi perangkat dari ancaman. Contohnya antivirus seperti Norton atau Kaspersky untuk mencegah malware. Dan ada firewall untuk melindungi jaringan dari akses tidak sah. Yang ketujuh itu ada akses pendidikan seperti platform pendidikan, ada banyak gitu ya, dan kursus online seperti Khan Academy untuk berbagai mata pelajaran.
Yang ke-8 tuh pasti semua orang pernah ya, kayak aplikasi game dirancang untuk hiburan, mulai game sederhana hingga yang kompleks seperti game mobile. Contohnya game mobile tuh banyak ya, kayak Mobile Legend ya, pokoknya game-game tuh banyak. Dan game PC itu juga banyak. Yang ke-9 itu aplikasi bisnis. Software ini membuat transportasi sehari-hari seperti bisnis ERP, Enterprise Requirements Planning seperti SAP untuk menjalankan sumber daya, atau CRM, Customer Relationship Management seperti Salesforce untuk mengolah hubungan dan pelanggan. Yang terakhir tuh aplikasi sistem, software yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan aplikasi lainnya, contohnya sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah setiap jenis software aplikasi memiliki tujuan dan fungsi spesifikasi yang memenuhi beberapa kebutuhan pengguna, baik itu individu, bisnis, atau institusi pendidikan. Jadi semuanya ada di bidangnya masing-masing. Seperti kayak pendidikan di pendidikan, di game yang pokoknya ada masing-masing lah, ada bagiannya masing-masing. Memahami kategori ini membantu dalam memilih software yang paling sesuai dengan kebutuhan tertentu. Jadi mungkin hanya itu ya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.